Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Binatul qabul wa tamami kulli su'lin wa maqbulin wa salahi sya'ullahi wa nurudan wa batina bidin wa tunda wa akhirah wa ila hadratin rasulullah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qaramatihi wa azwajihi wa ali baiti ajma'in wa jami'al awliya wa salihin wa jami'al masyayikhina wa mu'allimina wa astaziyatina wa walidihim wa zawjatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa akhwanihim wa akhwatihim khususan ila ruhi Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yazid Al-Bahtami, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badini, wa ila ruh jaddina wa maulana Muhammad Asyari Al-Ahmadah Al-Bajari, wa Syekh Rasul Anwar, wa Syekh Said Amin Kubli Al-Mati, Syekh Said Rasul Anwar, Ismail Syekh Muhammad Syarif Abdul Bagir, Syekh Muhammad Saman Niar bin Mulia, Syekh Muhammad Saman Jani wa Abdul Jadi, Syekh Ja'udul Ghani wa Ja'udul Syekh Ma'adun Abdul Syukur Tuluk Tirar wa Usyam ila ruhi Syekhina wa Rafi wa Rahimah Ma'arifidah bin Muhammad Amin Badani, khususan ila ruhi Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekh Hasan Muhammad Dahlan Al-Jabasikati, wa khususan ila ruhi jaddatina Hajjah Masliyah binti Haji Mulia, wa ila ruhi ummina Hajjah Siti Juwairiyah binti Haji Sulaiman, wa ila ruhi Muhammad Asyari Muhammad, wa ila ruhi zawjati Hajjah Siti Khadijah binti Haji Daiman Zubi, wa khususan ila ruhi Sadiqa Haji Zakir Haji Muhammad Yusuf, Haji Sulaiman Na'im, Haji Haramain, Haji Abdullah wa Badihim, wa khususan ruhi Haji Sa'id Muhammad Asyad Haji Muhammad Nur, wa ummi Haji Bariyah Haji Nabiya wa Sulaiman wa Qura'in, Allah kamil bin yataqashahum bi rahmatil maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una wa yud'alina ala zurriyyatina wa ala ahli baldatina min barakatihim wa anwarihim wa anabihim wa fahatihim wa khususiyatihim Allah karim yarzuquna mahabbatahu wa tawbata ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim wa barisalah wa ta'adam insya Allah yarzuquna ba'du nabiyya wa rasulih husna khatimah bi amnin wa afiyah wa salamah bismillah nabi wa bismillah nabi wa bismillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ila siratal mustaqim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid-darain amin. Sallallahu alayka ya man ba'al hudud. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Hadza min fadli rabbi. Bermula duka cita gitu kan? Bermula duka cita itu menegah daripada memakan makanan, dan takut itu khauf itu menegahkan daripada dosa, dan rahab itu raja yang kuat atas taat, maksudnya dan harap yang kuat atas taat. Artinya kalau orang itu ada harap,
maka kuat atasnya taat. Dan menyebutkan mati itu menjuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Jadi orang yang duka cita, bersedih karena ditimpa musibah, itu bisa kada kawa makan ya Allah karena kepikiran aja. Lalu kadang-kadang karena kuatnya duka cita tadi bisa menagih daripada makan. Kebiasaan sudah siapapun, nah, kecuali dibawa berhibur-hibur. Nabi dia pun duka cita karena ditinggal Khadijah, karena ditinggal Abu Thalib, ya, Sidin pun berduka cita. Allah paham bahwa dihibur Allah dengan Isra dan Mi'raj. Supaya jangan larut dengan duka cita itu, harus segera bangkit. Dan takut itu menegahkan daripada dosa. Ternyata ada takutan dua neraka, takutan azab kubur, takutan katanya seorang aja dikubur kada bakawan. Nah, lalu nya kaduanya membuat melakukan dosa atau melakukan dosa karena menggawi maksiat, atau melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban, misalkan ada sembahyang, ada puasa. Takutannya daripada melakukan perbuatan dosa, takut dengan kerasnya siksa Allah. Namun ya Allah mau bisa, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan atau menolaknya. Dan harap yang kuat atas taat, artinya harap itu bisa menimbulkan kuat dalam berbuat taat, karena mengharap surga, lalu berhimmatnya menggawi taat karena hendak mendapatkan Lailatul Qadar, berjaganya setiap subuh malam terakhir. Ganjil gak genap, jangan menghitung ganjil aja, ganjil bagi kita, genap bagi Muhammadiyah. Ya Allah, luput. Mestiapun Muhammadiyah nang muncul atau Lailatul Qadar luput ya. Namun jangan ganjilnya aja, ganjil menurut kita. Dia Muhammadiyah, kami genap menurut yang kita. Nah, karena pahala 1000 bulan. Tuh juga. Dan menyebut mati, ingat matinya, menzuhudkan daripada yang lebih-lebih daripada dunia. Artinya hati ini berpaling daripada dunia. Maksudnya kan berpaling total mah, berlebih-lebih dalam urusan dunia. Dunia kada tapi akon, berpoya-poya, berami-ramian, urusan dunia kada maunya, karena akan mati. Yang ada di YouTube itu nanda melihat gengnya orang Amerika atau orang mana itu kan dihukum mati. Prancis hukuman mati bari, ya, saatnya yang dibangunakannya tahu sudah isok kan mati dibangunakan. Nah, pucat mana sudah, nah menggatar. Apa membunuh orang, 20 orang mati dibunuh, menggatar juga menghadapi mati akhirnya lah.
Tetapi polisi ini mengisai hanya tenang nah gua ya malah tenang ya pacaran mati juga nih, diunjukinya rokok itu kan dia mau habis rokok sebilah dia diunjukin nang rajin bekotak habis nggak ada beliur lagi, unjukin dia bingkain talu ada mantap lagi sudah ada kekaruan bahasa enggak. Sampainya sudah di depan lah, melihat sudah alatnya berlubang itu masuk kepala, nah dilepasnya bomnya itu panggal kepala, melihat sudahnya itu tutup iuran pulang dan kepala tutupi ada kalau putih ayam tangan dipasung masuk akan bom kepala ke situ, nah sudah pasrah lagi. Artinya anak beribadah itulah 6 saat kayak itu awalnya lagi baca Yasin kata kawan juga punya orang Islam tak Yasinnya kada hafal juga mana cari bukunya ya maka itu nang kawan diketahui matinya tuh ya kan per jam per menit per detik saatnya tuh. Namun kita orang Islam baca barangnya adalah ya selawat jadi mati istighfar jadi mati lagi. Nah itu kan orang kafir gak tahu lagi. Apa menunggu nang kaya itu nang diketahui ya nyaman aja bang juga ada sejam 2 jam sisa waktu kau aja istighfar baca syahadat menyesal minta ampun kepada Allah amun nang mendadak wah nang kada tahu nih Israelnya ada nah sawat berapa bang lagi. Nah karena itu ingat di mati maksudnya ingat bahwa mati itu datang kapan saja menimpa kepadanya, maka inya kada wani berlebih-lebih dalam urusan dunia tadi ada takutannya. Dan kedua ini masalah raja lah. Yang kedua supaya memohonkan atasmu supaya memudahkan atasmu menanggung kepayahan tuh keuyuhan ya kepayahan tuh risiko lah kelelahan menanggung atau yang membawa beban yang berat, beban kepayahan yang berat dan kesukaran taat. Yang kedua adalah supaya memudahkan atasku menanggung kepayahan yang berat dan kesukaran taat. Dan ketahui loh, kayak apa caranya tuh? Nah, sekira-kira beribadah tadi, nah, mudah, walaupun berat tapi terasa nyaman aja, terasa mudah. Dan ketahui olehmu bahwasanya orang yang mengetahui akan barang yang dituntutnya, maka mudah atasnya, maksud mudah itu ringan atasnya barang yang dibuangkan yang indah-indah padanya. Maksudnya adalah inya mengetahui barang sesuatu yang dituntut itu gana bagus ya menggiurkan, maka mudah aja inya membuang sesuatu yang disayanginya yang ada padanya, karena agar nang ini didapat
maksud meluang situ sanggup membiayai untuk mendapatkan sesuatu yang dituntutnya. Jadi ya pikir orang begawi batu bara atau di hutan tuh ya nggak Allah yang dituntutnya kadang nggak berapapun nang keluar ya, dan biayanya ongkosnya tuh ringan aja nya mengeluarkan, ada terasa berat ratusan juta, 200 juta, 300 juta habis dan diincarkan miliaran. Itu dulu hatinya nang susah jadi ringan, menjadi mudah jadinya. Namun sudah tahu nang dituntut tadi ya. Dan barang siapa membaikkan baginya suatu dan gemar ia padanya, artinya amun orang tuh menuju kepada sesuatu yang akan memberikan kebaikan kepadanya, sesuatu itu akan diketujuinya untuk dikerjakannya. Kadang pengolernya lapang aja yang menggawi karena nang sesuatu yang dituju itu inya ketuju, yang dituju itu nya senang. Akan sebenar-benar gemar. Gemar itu kan senang menggawi, ketuju. Maka bujur-bujur keadaan apa jurang tuh asal-asal aja ketujunya desa bujur-bujur. Gemar ditanggungnya, memikulnya akan kepayahan. Kada apa-apa, ini menanggung beban kepayahan itu kada apa-apa. Nah, karena demi sesuatu yang memang jadi hobinya sudah, jadi ketujuannya. Ya yang termasuk tadinya hobinya mengunjung tuh, perahu menyewa, pantaran menukar larang, umpan mencari si hari. Kada apa-apa ini. Dikalahkannya bini di rumah anak ada makan, yang penting ya kawa mau jun dapat umpan kawa menuju tempat sana dapat jin kada ya gemar sudah, gemar jadi hobi sudah, kada berpikir kadanya kadang-kadang orangnya kada bisa bunyong juga. Risiko kapal perahu terbalik tuh nggak dipikirkannya lagi ya. Yang penting kegemarannya tadi dapat terlaksana dan tiada dihiraukannya, artinya tiada peduli dengan barang yang jatuh itu terjadi atasnya daripada kepayahan dan bencana. Nah ya Allah terbalik ke perahu ada pedulinya ya, diserang buaya kah ada pedulinya, uyuh kah kada juga, kada peduli juga, uyuh tapi kada dihiraukannya. Dan belanjanya, maksudnya belanja itu ya ongkosnya berapa keluar, kada perhitungan nih ya. Sudah memberi nafkah ini anak berperhitungan, sudah muncul kada berapa aja keluar warakannya. Nah, ini kayaknya perbandingan kemana singgungannya nih lah, yo nih kayak itu. Dan barang siapa kasih akan seseorang sebenar-benar kasih itu mencintai, tapi bujur-bujur mencintainya nih, kada pura-pura kasih kepada seseorang, niscaya ditanggungnya akan percobaannya. Percobaan itu ujiannya. Nah, ada apa-apanya orang kasih ya anak mendapatkan seorang perempuan dengan dicintainya. Nah, misalkan syaratnya untuk mendapati itu tadi ikan berenang 5 kilo sebarang laut 5 kilo itu, nah, niscaya disanggupinya ditanggungnya akan percobaan atau ujian itu hingga didapatnya nang dikasihnya tadi, cintainya tuh bujur sudah dapat.
Ada apa-apanya kebunyong 5 kilo. Jarang jadinya uyuh. Tapi kan hasilnya. Dengan demikian percobaan itu baginya daripada lezat. Bahkan ujian itu, cobaan itu bukan dirasakannya sulit, tapi nyaman. Nah ini yang makamnya nantinya beratnya. Ya, nanti abah sebelum kumpul, dapatnya ginjal sedikit, daerah darah, cuci darah, kan lezat sedikit merasakan gitu. Lezat. Pandangan kita aja melihat silin sakit, ujung-ujungnya sakit, tapi ya kayak apalah orang yang diberi Allah sudah kayak itu tadi, dan dibalik sakit yang luar biasa itu nyaman jadinya. Allah membalik. Ya tadi nanginya demi mendapatkan kasihnya jadi 5 kilo ini berenang dianggapnya anu aja ini lezat nyaman dia nggaknya olahraga aja. Ada dianggapnya semacam ujian. Karena di depan mata, di depan sana ada seseorang perempuan yang memang dicintainya sedang menanti. Kada terasa uyuh manianya. Tenang. So ada di ujungnya. Nah, ini contoh lain lagi. Tiadakah engkau lihat orang yang berkehendak akan madu? Orang yang hendak di madu nih. Jangan salah paham ya. Madu namanya. Madu. Ya, orang yang mengingini madu tiada dipikirnya akan gigitan lebah. Kalau mikirnya gigitan lebah itu ada panggil asal madu meleleh madunya nih. Banyak berarti itu. Wah, berdecaknya lidahnya. Waduh, liuran nyaman benar jadi madunya nih. Nah, ini anak mengambil itu kan dipikirkannya lagi, sakitnya gigitan lebah itu dipikirkannya lagi. Kurun dulu lagi sanawiyah juga kawan itu ketujuhnya jalan-jalan ke hutan ke belakang sekolahan kami itu kan di hutan lah belantara lah. Carinya wah ini ambil madunya kalau numpak di belakang di anunya pas madunya bangun terbang madunya untuk mati lalat aja kan ada negara itu gini ikut dia sakit madu itu madu mani lalat lah nah padang rapak gitu ya. Keingatan baru itu mengiringinya hampir miring bapak. Tadinya hobi orang istirahat sekolah itu belanja minuman, bergayaan, main asinan, menggabingin main sesamanan kalau asinan, ada main poli dulu. Di 15 menit kita istirahat lumayan. Ini kan bilang kami sekolah, ada aja di gawinya. Ketujuhnya urusan kayaknya. Nah, jadi kada hiraukan gigitan tadi karena demi untuk mendapatkan madu tadi. Nah, karena apa? Ingat daripada manisnya madu. Daripada lezat tadi. Lezat kalau madu itu tadi. Sehingga gigitan yang sakit dari wangi itu tadi lagi lebah tadi ada dipikirakannya tadi nang terbayang lezatnya madu. Nah kayak itu kalau juga nang kita
nang kayak berburu sokong itu sakit tadi lah. Nah yang sidin memandang sakit itu tetap dirasa sakit, tapi kalah dengan pandangan nang lezat tadi bertemu Rasulullah, karena dilihat sidin Rasulullah lezat melihat Rasulullah itu. Nah, maka nang sakit beliau nang ginjal misalkan ikut-ikut ada dirasa sidin lagi. Itu katanya terbalik begitu. Sama orang meninggal tuh kan sakit. Kamu lah menurut hadis Nabi kan ini roh dicabut nih laksana kambing nang hidup-hidup dikuliti, atau orang nang hidup dikenapa beribu panah mantap menancap ke awaknya. Nah roh tercabut itu kayak itu sakitnya. Toh bisa lezat kada terasa karena Allah memperlihatkan tempatnya di dalam surga. Nah ini jalan wah tempatnya sudah. Nah kawat gitu asik mandang bidadari kawai-kawai mana sudah. Nah bidadari ayo lah kasih kamu tunggu siap dan menyambut. Dan lagi aulia Allah yang sudah berdahulu. Nah kayak kita misalkan adalah Laksanatu mana kurus kumpul sudah menawai ya kan nang Imam Ghazali yang pun kitab Nijuana siap menyambut sudah Rasulullah segala sudah nyambut itu tempat dikena di surga kena itu nang diingatnya dicabut oleh jerai saat itu inya ketawa pada saat sakit. Karena ada sesuatu yang lebih yang nikmat tadi mengalahkan sampai menghilangkan rasa sakit. Sama aja contohnya juga nang kayak Zulaikha melihatkan Nabi Yusuf luka tapi kalah dengan lezatnya memandang wajah Nabi Yusuf. Ada terasa nang tangan namanya menguyak mangga tadi sampai tehiris tangan ada terasa lagi. Tiadakah engkau lihat orang berkehendak akan sudahlah daripada manis madu ya manis madu lezat tuh manis madu kan. Dan orang yang mengambil upah, nah lihat tuh orang yang mengambil upah yaitu buruh lah tiada hiraunya, tiada dihiraunya, maksudnya tiada peduli naik tangga yang tinggi-tinggi serta menanggung atau membawa yang berat-berat sepanjang harinya pada waktu sangat panas yang panjang harinya. Seharian panas, mangkat barang naik lewat tangga pulang, nah barang sempit. Ya. Panas harinya, janganlah kau aja nyapun aja menggawir gitu uyuh lah naik awak aja jadi uyuh ini membawa beban naik, tapi itu kada dirasakannya uyuhnya tadi karena ingat ia daripada ambil upah 2 dirham pada petang sorenya, petang itu pada sore hari. Ya maku uyuh dari pagi sampai siang kan. Tapi dapat 2 dirham karena sore hari. Nah itu pernah 2 dirham itu menghilangkan seolah uyuh lelahnya makut barang naik ke atas tadi panas-panas kada terasa lagi. Dan orang yang berbuat apa itu? Ayo baca bang. Bandung bisa, banding bisa, bendungan bisa, tiada memikirkan dengan kepayahan. Kalau lu lihat di sini palah itu petani
Nah, innal falaha la yatafakkaru bi muqasatil ardi. Petani situ. Tulis saja petani. Kalau kau dibaca lagi situ, petani pas pula. Dan orang yang berbuat atau bekerja sebagai petani, tiada ia mempikirkan dengan kepayahan panas dan mengerjakan payah-payah. Menggawi itu payah-payah ujung sudah tuh mulai pagi menurun berhadapan 20 tuh. Pagi-pagi sudah turun orang. Tapi memang mencari naung pagi. Ya, sebelum jam 12 habis sudah. Akun hiram belakang saya. Maka kadang berbaju kan. Tahan benar. Kepayahan petani tadi lah. Ya, panas itulah, payah karena panas, payah karena gawiannya berat, mencampur tanah ulang yang di dan penat sepanjang tahun ya, dan kita setahun sekali di Kalimantan ini setahun sekali menjagai nak sudah ditanaminya nak, karena membuangi rumputnya, memberasihi apa istilah orang tuh, orang nang bahumanya tahu, sepanjang tahun karena patinya setahun sekali. Karena hakunnya jangan kayak itu tadi lah, hakunnya kadang-kadang dihantamnya oleh burung pipit. Nah, lalu mulai jabakan buyang, wah, atau ulah manusia palsu baju buruk, Ayo berusaha untuk menghindari lagi itu supaya panen ini berhasil. Aku jangan kayak itu tadi lah, kamu nurun, dasar ada sabuk dulu. Melihat rumput di ini rumah ini kada ada berumput, maksudnya soalnya kada ada tanah kosong, semen semua. Ini jalan, rumah di sini nah pinggir ini, pinggir jalan, berumput kada nyaman juga di halaman sholat. Pertama belum kada ada alatnya, nang kedua juga kada bisa. Namun melihat orang tuh nyaman banget kan, udah mati dulu nih, aritnya kan tajam, ya lah. Buruk pang yang kena tajam. Kalinya masoran sama juga tumpul mau ditumpul itu ada gitu orang bah makin gitu orang siapa juga. Nah, kita kan bisa memainkan itu. Ya belum mau nyuruh anak lain aja suruh bunda dari situ tetangga di sebelah tuh bersih orangnya. Kita kan nyaman melihat rumput-rumput dan nyuruh orang. Nah, halus mangsa dikitnya itu aja seorang bilang ada dari iskaya menggauli. Bahasa apa iskaya itu? Ada dari iskaya untuk ya. Ada tenaganya menggauli. Menaji ambis menggauli itu. Nah jadinya kan demikian itu tadilah, karena ingat ia akan mengerut padi dan dapat buahnya. Panas-panasnya ketanam apakah? Pelataman Lombok, tanam gumili lah, panas, padi juga itu karena inyaman nanti di akhir tahun pada saat panen dia kebanjiran padi dan buah-buah nang dia hasil tanaman tadi. Nah, paneng lagunya Aisyah Norasyah Jamil petani. Bila petani turun ke sawah yang menanam padi, takkan lelah hasilkan padi berlimpah ruah. Apalagi sambungannya tuh bagus, lagunya Norasyah Jamil Bari jika sudah orangnya nang kuning padinya
Nah kada uyuhnya tadilah karena harapan besar. Nah, singgungannya itu nang berapa tadi sudah disampaikan. Nah di sini buahnya untuk kepada taat ini. Demikian lagi, hai saudaraku, segala orang yang ibadah yang mereka itu mempunyai ijtihad itu kesungguhan, apabila ingat mereka akan surga di dalam elok kedudukannya dan bagai-bagai nikmat daripada mahligai dan bidadari dan makanan dan minuman dan pakaian-pakaian, persalinan itu pakaian, dan gelangnya itu perhiasan gelang tuh, dan bagai-bagai yang dijanjikan Allah bagi ahlinya, mudah atas mereka barang yang ditanggungkan dibebani daripada payah dalam mengerjakan ibadah, atau barang yang luput akan mereka itu daripada dunia, daripada lezat dan nikmat, atau barang yang tercapai akan mereka daripada mudarat dan kepayahan dan sayang. Orang beribadah ya kan pada terasa yo memang idam berjalan dari bawah ada sepeda motor yo apa tak ingat surga kalau yo jalan yo nang mana nang jauh-jauh kan yo kenapa? Karena janji Allah tadi. Apalagi bidadari tadi siap sudah mengawal perhiasan, yang kita ada berperhiasan di dunia, kita di sana perhiasan siap Allah ya, mahligai istana, yang kita bubuk di sini, di sana istana kita. Nah pakaian yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang sini kita pakaian sembah sudah asal bersih aja, dan jangan dijual ke mana kerombengan, nggak ada payu juga pakaian sorong daripada kadadanya, atau kita hendak menukar nang larang-larang melihat nang artis nang korupsi itu tadi, gelang jamnya aja berapa ratus juta gelang jam. Aduh, ulun membayangkan nampas Hermes kah yang 2 miliar itu kayak apa isinya di dalam kalau mau buat apa nang di dalam kotak-kotaknya nang 2 miliar aja jangan mau karena apa masa berapa masa jadi itu tadi bandingannya Allah karena harapan surga, mahligai, bidadari, perhiasan, pakaian yang indah-indah, dan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada hiraukan lagi payah dan susahnya dalam beribadah kepada Allah, dan kada hiraukan juga tinggalkan kelezatan dunia demi untuk meraih janji Allah tadi. Orang rami-rami berdansa, berjoget, sukaria di dunia ini kada umpatnya, baik baca dalail, baik baca burda, ya baik majlis taklim, dan nikmat atau barang yang tercapai akan mereka daripada mudarat dan kepayahan. Ada hiraunya nang dicapainya itu mudarat kah, kepayahan kada hirau. Bahkan kelezatan dunia ditinggalkannya, lebih baiknya menghadap Allah beribadah tadi. Lezatnya sudah beribadahnya, tahu orang guringnya bahwa itu kalau sudah harapnya tadi kuat, wajahnya itu kuat. Dan saya telah mahikayat. Nah, ada riwayat itu, situ aja dulu. Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutin lagi kita. Nah, ini kan malam apa ini malam beberapa? Warna Muhammadiyah 27. Ya, kan? Emang ganjil juga Pak. Ya, kita kadang kalau beribadah tengah malam, banyak ini waktu jaganya, untuk ilmu masuk. Janjian tasbihnya, sholat tasbih, kita mau bangun. Yang penting
ada ibadahnya tuh. Jadi maghribnya berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Di sini ibadah-ibadah lain. Ada kawanan ibadah khusus, nah umum-umum aja sudah cukup. Nah kayak ini lah, pas melalui qadar, maka catatannya hadir di majelis ini sama dengan 10.000 tahun hadir di majelis. Di mana datangnya umur dia dapat 10.000 tahun, 1.000 tahun ya 1.000 bulan, datang dapatnya. Nah isinya ibadah. Kebanyakan orang diberi 1.000 bulan, maksiat lebih banyak daripada ibadahnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumi fadlika amin. Al-bab thalathuna fi fadilati birril walidain. Bermula bab yang ke-30 menyatakan kelebihan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah kalau kita baca di tengah lah, maksudnya bab ini adalah ai wafi uqubati uqukihima. Maksudnya bab ini menyatakan tentang siksaan, azab orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ada sebuah hadis disebutkan kama fil haditsil marfu la yara wajhi salasa ampasin. Nah, ada tiga orang yang kada melihat wajahku ya Rasulullah. Mungkin bertamu Nabi aja, cuma wajah Nabi kada melihat, awak Nabi aja mungkin nang tak lihat, wajah sendiri kada terlihat. Nah tiga orang ini nang kada melihat. Al-haqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua, kedua orang tua. Nah kada melihat karena wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Sidin masih hidup, ayo berhimmat dimanfaatkan untuk menyenangkan. Nah, kemudian amalnya sudah meninggal, ya berhimmat Fatihah, ya, doa, sedekahnya jangan kata. Meskipun tadi ziarah ke kubur, tapi kirim terus Fatihah kepada Sidin sampai aja sih. Mahul misalnya, ulun nih caranya mahul Kuitan ya kada ke kota baru kan misalkan ulun mahul aja di sini misalnya sampai aja dulu aja misalnya tuh. Jadi jangan mentang-mentang jauh, ya, lalu kada mahul tapi di sini bisa sampai aja jual. Nah, menghendak nang misalkan pulang kampung bisa jual terus jual. Memang yang kada kawal karena kesibukan di sini ya, jangan sampai kada dijamin dan kada mesti tepat haulnya, ya lewat kan sebelum waktunya dah tahu. Jadi jual karena tepat waktunya pas waktunya itu lah, wah kada kawal jadi mundur. Harus tepat bid'ah ngaranna. Bid'ah. Karena Nabi kada ada menyuruh nang tepat waktu itu. Atau mundur ya kada mau. Bid'ah. Nah kirim bacaan itu terserah aja tiap hari kan. Ya. Cuma hendak mau itu kan mempaskan setahun mengingat Sidin biar kada pas kada apa jual tadudi sehari 2 hari kali apa. Nah, nang guru sekolah bang nang malam Senin itu kada pas, nang pasnya malam Rabu ke mana. Nah, nang pasnya tetap jual nang secara umumnya justru nang malam Senin nang ada pas tanggalnya tanggal 5 Rajab. Tanggal 5 Rajabnya malam kada malam Rabu, malam Selasa atau malam. Justru menempatkan itu jadi bid'ah. Jadi jangan mode kecewa kita.
Nah, Kuitan sudah meninggal, belum sempat misalkan berbakti, masih ada kesempatan tadi. Ya. Berkhidmat kita dulu perilaku baik-baik kalau jangan lagi nak dulu sidin kada ketujuh dua kita lalu kita melawan. Nah, wae ini nang sidin ketujuh itu sidin kada lagi gawe. Tahu aja sidin gawe nang gua berarti anakku berubah, berarti anakku berubah. Yang kedua, nah, watari kuli sunnati. Nah, kada melihat wajah Nabi orang meninggalkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misalnya cakap wudhu, tukar kumur, membasuh hidung, Bismillah. Nah, kemudian 3 kali masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu sunnah-sunnah jangan ditinggalkan. Itu sunnahnya Nabi. Itu ditinggalkan karena melihat wajahnya Nabi, karena di akhirat sudah di dunia ini karena melihat di sana pulang 2 kali lagi kita. Wa man lam yasil alayya, nah ini lah. Wa man lam yusalli wasalah. Wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yaday. Awas. Nang ketiga, orang yang kada mau bersalawat kepada pujian Nabi ketika aku disebut di hadapannya. Ada orangnya bacaan sambutan kita memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebut dulu Nabi tak? Apa jawaban dia? Allahumma salli wa sallim alaihi. Jangan salim. Salim mana guru suki. Bujur macamnya Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, ini bakhil ada di hadis lain bakhil katakan. Orang bakhil kemana malam tadi? Islamic Center bakhil karena tas. Wa kadza fil jawahiril manzur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridhar rabbi fi ridhal walidi. Ayil asli wa in ala. Ridhonya Tuhan terletak pada ridhonya bapak atau ayah. Nah, ada ibu sini. Tafsirnya asal. Asal itu berarti naik ke atas, wa in ala, naik ke atas. Kuitannya bapak, siapakah? Kai. Kuitannya kai dan datuk. Andaikan hidup, kalau boleh kita durhaka pada salah satu mereka. Asal, karena asal muasal kita dari datuk ke kai ke bapak. Nah, naik ke atas seandainya hidup kurangnya. Nah, makanya kan mengirim Fatihah tadi ila rohi abi, misalkan abah ulun ngarannya siapa mangidan siapa yado untuk hak. Nah, bin bapak ya Allah, amun kada hafal tuh wa usulihim wa furu'ihim dan asal-asal ke atasnya tadi. Wa furu'ihim cabang-cabangnya namarina. Nah, ya habis saya sudah mengisambat begitu. Wa usulihim wa furu'ihim. Fatihah sampai itu Fatihah ke datu, ke atasnya datu lagi, datunya datu sampai. Jadi jangan pelit tuh. Jangan nangkui abah aja nanti gini langsung aja kok usulihim wa furu'ihim. Atau wa abaihim wa ummahatihim. Nah, itu dijaga hubungan tuh kepada tuh. Cuman yang bisa bergaul kita langsung kebanyakan kuitan lah abah. Kenapa kada disebutkan ibu sini? Karena ada tuh wasaqatullahi fi saqatil walidi, dan murka Allah terletak pada murkanya bapak kita, ayah kita.
Au qala sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al walidaini fil mawdi'aini. Maksudnya ada Nabi juga sabda yang lainnya lah. Nah, maksudnya ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Nah, jadi kedua-duanya itu aman, enggak? Jangan disebut di sini pakai hadis yang di atas saja, abah aja, mama ditinjak. Paling kedua-duanya sudah kuat. Karena ada perawinya nisyak, ragu-ragu. Nah. Sebutin Medina hadisnya lah. Yang dalam kurungnya baca. Wa qala sallallahu wa qala alaihi salatu wasallam birru abaakum, berbuat baiklah kalian kepada bapak kalian. Walaupun disebut bapak kalian, tafsirnya ai wa ummahatikum, dan ibu-ibu kalian. Nah, jadi berbuat baik kepada bapak kalian dan ibu-ibu kalian. Kenapa jamak? Nah, bisa aja di sini diartikan bapak itu ada nama bapak kandung, ya, bisa juga bapak tiri, bisa juga bapak itu adalah guru kita. Nah, ummahatikum, ibu kandung, bisa ibu tiri, bisa ibu guru kita. Memang kita berguru nih pada seseorang berbinian orangnya belum mengaji. Atau yang dimaksud ummahatikum tadi adalah bini perguruan. Nah, ibu kita, kalau guru kantor menjelaskan ya itu tadi ibu-ibu. Makanya tadi ya kan, surga itu terletak di bawah telapak kaki ummahat. Artinya ibu-ibu, bukan ummi. Al-jannatu tahta aqdami ummahati. Ya, surga itu terletak di bawah kaki ibu-ibu. Banyak kelak. Amunnya ibu kita seikum aja, ummi. Ummah. Nah, situ guru contoh menjelaskan, ibu di situ ya sidin, hati-hati. Satu, ibu kandung. Dua, ibunya ayah. Kalau kita kematian ibu nih, ya, ayah kita berbini, ya, ibu sambung. Yang kedua, ibu perguruan, bini perguruan. Berarti carilah surga di bawah telapak kaki mereka. Cari keridhaan. Kita tuh tunggal nang ibu kandung aja lah. Ibu nang perguruan ditinggal, musuhi, dikisahkan, ada kalian lihat kejelekannya, dikisahkan kemana-mana. Nah, ayam perguruan aja kan ditinggal hormat budak, ada warninya. Ayam tuh perguruan ada warninya. Baik. Tuh, nah ini tafsir nang tadilah ummahat tadi. Tabarrukum abna akum. Kalau kalian berbuat baik kepada bapak kalian dan ibu-ibu kalian, tabarrukum abna akum ay wabanatikum. Niscaya nanti akan berbuat baik juga anak-anak kalian yang laki-laki dan anak-anak kalian yang berbinian. Nah, kayak itu dah, kama tadinu tudanu, ya kan? Sebagaimana ikam berlaku kepada kuitan, karena anak ikam kayak itu juga dengan ikam buntak dua orang tua, karena anak buntak juga dua ikam. Hanya mengikuti gawian orang tuanya. Kama tadinu
Sudah, sebagaimana ikan nangka itu berlaku, kayak itu juga karena mereka dua ikan. Ini bahayanya lah. Atau jaga-jaga, jadi jangan disalahkan anak lo, pukulinya. Seorang ingat-ingat dulu kita balik kayak apa. Wa'ibbu bi kasratil ain ayin an nisa'in nasi fala tata'arwadu lahunna bisina. Nah, pula ibu apa namanya, malam. Nah, wa'ibbu, ya kan? Wa'ibbu an nisa'in nasi bi kasratil ain. Jangan jangan dengan kasrah ain membarisnya kan ini pada kansidin guna. Wa'ibbu. Nah, jangan mengganggu lah bi an nisa'in nasi daripada bini orang. Jangan mengganggu bini orang. Sampai orang bahancuran rumah tangga. Awas nih, wa'ibbu, dan jangan mengganggu bini orang. Fala tata'arwadu lahunna bisina. Janganlah engkau itu berpaling kepada wanita-wanita lain yang bukan istri seorang, nah, bizinah, dengan berzina. Laporlah. Lainlah apa orangnya cantik, ambil bini orangnya. Nah, kalau kena kelakuan nangka itu, lihatin ta'apa nisa'ukum anir rijali ay anizina ibihim. Kena bini dia yang ada ini, itu kena inya dua membalas berbuat serong dua selingkuh dengan laki-laki lain. Jangan salahkan seorang juga ke hotel-hotel ini ya, ini di rumah kada tahu kena ada juga tuh. Tuhan membalaskan dia ini seorang juga kita tuh. Nah, paumanya aja pernah lain benar ada nagai bahari lagi. Itu kena kita tuh nyasar situ kemari hari cari upaya kemana wanita ini meninggalkan karena kita dua nah lelakian suami ini juga serong duluan. Nah, artinya perilaku kita juga kena terbalas meskipunnya kada tahu pembinian itu tadi Allah kena membalasakan ada aja bini kita karena Allah untuk membuat juga supaya kita lelakian ini menderita tadi. Ya. Jadinya kena juga selingkuh juga dengan berzina kepada laki-laki yang bukan suaminya. Balas membalasnya karma golongannya. Karma. Jangan dicoba-coba ya, mania. Wa qala alaihi salatu wassalam, situ aja tuh. Amin. Oh ini kada dan bersalaman dong dengan pemabuk nih kada darah. Mau ucap salam do pemabuk kada darah. Hati-hati. Dilaknat Tuhan. Ya nang bersalaman, karena mau ucap salam. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya kan Allah jaga perasaan dengan sholat dan sholat dan dari untuk berdoa من الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بأوضاعنا زدنا علما نافعا اللهم ربي بجانبك والصواب سبحان الله بك المعلم والصلاح والاولياء طهر قلوبنا من نصب وبعدنا عن شهادتنا ومحبتك ومعرفتك ومن يا الله على السنه والجماعه شوقنا لطائف
بوجهك يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا بأحمد نبينا يغفر لنا ذنوبنا وذنبنا كلنا يا ربنا بحمد شفيعنا اشرح لنا صدورنا وافتح لنا قلوبنا يا ربنا ربنا بجاهك حلنا حسن لنا أخلاقنا واعدل لنا وأجورنا يا ربنا ربنا بمعتد حبيبنا يسر لنا أمورنا وصل لنا أرزاقنا يا ربنا يا ربنا يغفر لنا أبانا وصل اللهم علينا وأغنهم إلهنا ربنا يا ربنا صل لنا بإكرامنا واعمر لنا بلادنا نقص لنا أسرارنا واعمر لنا بلادنا نقص لنا أسرارنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على